Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Praktikum Biokimia 1 yang beranggotakan saya sendiri Miss Raida Malaputri dengan ujung NIM 060, Saya Resti Wisyanti dengan ujung NIM 065. Dan saya Sinta Amelia dengan ujung NIM 032. dan teman kami Muhammad Rafi Farhan dengan ujung NIM 04 yang tidak dapat menghadiri praktikum hari ini. Percobaan kali ini yaitu praktikum kurva titerasi asam amino. Adapun tujuan percobaan, mahasiswa menguasai prinsip-prinsip K3 pengelolaan laboratorium dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Dasar teori, asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus amina dan karboksil, sehingga bersifat amfoter dan dapat membentuk Juiter ion. Lisin merupakan asam amino paling sederhana, sedangkan sebagian besar asam amino lain bersifat kiral dan termasuk deret L. Titik leburnya tinggi yaitu sekitar 200-300 derajat Celcius dan biasanya terdegradasi pada suhu tersebut. Kurva titerasi asam amino menunjukkan perubahan pH terhadap penambahan asam atau basa. Titik isoelektrik dicapai saat molekul tidak bermuatan total. Misalnya alanin pada pH 6,02. Pada pH di atas Pi, alanin bermuatan negatif dan bergerak ke anoda, sedangkan pada pH di bawah Pi bermuatan positif dan bergerak ke katoda. Berikut untuk alat dan bahannya. Selanjutnya, prosedur percobaan. Adapun untuk hasil dari keseluruhannya. Adapun didapatkan hasil pengamatan berikut ini. Dan didapatkan kurva hasil titrasi berikut ini. Pembahasan. Percobaan ini mengukur pH larutan glisin 0,1 m menggunakan titran HCl 0,1 m dan NaOH 0,1 m. Sebelum dititrasi, pH meter dikalibrasi dengan buffer pH 4, 7, dan 10 agar hasilnya akurat. Glisin bersifat amfoter karena memiliki gugus NH2 yaitu basa dan COH yaitu asam, sehingga dapat membentuk Juiter ion. Pada titrasi dengan HCl, pH turun hingga 1,6 karena ion H+ mengikat gugus CO- menjadi COH, menghasilkan kation. Sebaliknya, titrasi dengan NaOH meningkatkan pH hingga 12 karena ion OH- mengikat H+ dari NH3 membentuk NH2 sehingga glisin menjadi anion.
Lonjakan pH tajam dari 2,18 ke 9,50 menandai titik ekuivalen pertama. Ketika gugus karboksil telah dinetralkan dari kurva titrasi, titik isoelektrik glisin dapat ditentukan, yaitu saat muatan total molekul netral. Di bawah PI, glisin bermuatan positif, sedangkan di atas PI bermuatan negatif. Adapun untuk kesimpulannya, 1. Titrasi glisin dengan titran asam klorida atau HCl akan membentuk struktur asam amino kation dalam keadaan asam. Sedangkan yang kedua, titrasi glisin dengan titran natrium hidroksida atau NaOH akan membentuk struktur asam amino anion dalam keadaan basah. Yang ketiga, larutan asam amino bersifat amfoter atau cenderung menjadi asam pada larutan basah dan menjadi basah pada larutan asam. Yang keempat, pada titrasi glisin dan natrium hidroksida atau NaOH terjadi lonjakan pH pada 7 mili ke 8 mili sebesar 7,32 pH-nya yang menandakan gugus karboksil COOH- telah habis dan ion hidroksida atau OH- konsentrasinya itu meningkat. Yang kelima, titrasi dilakukan dengan titran HCl dan NaOH untuk menentukan titik isoelektrik pada glisin. Yang keenam, kurva hasil titrasi menunjukkan bahwa penambahan volume titran basah akan meningkatkan pH asam amino. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.